Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah imam ba'du. Teman sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 pondasi yang kita seorang muslim harus mengetahuinya. Dan kita terakhir membicarakan tentang anwa'ul ibadah, jenis-jenis ibadah, dan telah saya jelaskan ibadah. Siapa yang hafal apa itu ibadah? Siapa yang hafal ibadah itu apa? Apa itu ibadah? Ada yang hafal? Nggak usah lihat buku, coba. Nggak usah buku. Tutup buku, coba hafal nggak? Nggak usah bahasa Arabnya, bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Apa ibadah? Siapa yang hafal? Coba buka sekali baru tutup. Saya kasih waktu 1 menit. Buka, silakan buka. Dihafal 1 menit ke depan. Besoknya. Ya, angkat tangan tapi bisa. Makna definisi ibadah. Coba bisa? Nanti kalau tanya sama orang, apa mas ibadah itu mas? Antum nggak bisa jawab. Padahal antum Islam sudah lama. Apa itu ibadah? Apa yang zahir batin itu? Apa yang zahir dan batin? Coba ulang. Suatu nama dan izin dari amal-amal yang maupun yang paham tuh, itu ibadah. Kalau kita baca Al-Quran, Allah sayang, Allah cinta, itu berarti ibadah. Kita diperintah untuk mengerjakan itu. Dan tidak boleh memalingkan ibadah itu untuk selain Allah. Paham ya? Doa misalnya, antum berdoa. Kalau antum berdoa dekat kuburan, syirik enggak? Antum berdoa kepada penghuni kubur, syirik enggak? Minta kepada penghuni kubur, syirik tidak? Syirik. Karena doa adalah ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Paham? Antum sholat, buat siapa sholatnya? Buat penunggu rumah misalnya, jin. Syirik tidak? Syirik. Antum nyembelih. Nah, ini kita akan jelaskan jenis-jenis ibadah. Kita sudah jelaskan Islam. Terakhir tuh tentang masalah apa? Puasa ya. Isi Islam apa? Isi Islam syahadatain. Terus apa lagi? Salat. Setelah salat apa? Zakat. Puasa. Sebentar kita puasa apa? Ramadan. Kemudian apa? Yang kelima, haji. Itu semua milik Allah. Jangan sampai kita kerjakan itu untuk selain Allah. Paham? Kalau kita palingkan untuk selain Allah, maka kita jadi kepada apa? Perbuatan syirik. Apa itu syirik? Mempersekutukan Allah, menduakan Allah, membuat tandingan bagi Allah. Antum belajar sekarang nih. Niatnya buat siapa? Supaya dibilang sama orang baik, orang soleh. Berarti antum mencari apa? Mencari nilai dari orang. Paham? Antum sholat ke masjid karena apa? Supaya dibilang sama orang nggak pemalas. Enggak. Berarti kita jadikan sholat kita untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an yang kita hafal apa? Fasholli li rabbika wanhar. Sholat apa itu? Fasholli li rabbika wanhar. Al-Asr. Paham? Wal 'asr innal insana lafi khusr. Al-Asr itu apa?
Al-Kautsar, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Surat apa itu? Hah? Fasholli li rabbika wanhar. Coba baca Al-Kautsar. Alhaqumut takatsur inna a'tainakal kautsar. Nah, fasholli li rabbika wanhar. Al-Kautsar. Al-Kautsar. Jazakallahu khairan. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah buat siapa? Li rabbika, buat Tuhanmu. Wanhar, dan sembelihlah buat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Baik, kita akan jelaskan itu tentang Islam. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, setelah mislu Islam wal iman. Bagian dari amal, dari ibadah iman. Rukun iman ada berapa? Dek. Berapa rukun iman? Berapa? Satu. Satu apa? Coba bayangkan nanti generasi kamu. Ini generasi kamu. Nanti di bawah kamu gimana? Mungkin orang nggak kenal lagi Islam itu apa. Kamu siapa namanya? Hah? Namamu siapa? Fizar. Kamu? Dimas ya? Hah? Andika. Satu apa? Iman kepada Allah. Bagus. Kedua? Dimas ya? Dimas kamu ya? Mas. Dia jawab. Iman kepada Allah. Mas. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Iya, nomor dua. Malaikat. Benar, yakin. 3. Kitab. Hah? 3 atau 4? 3, 4. Yang mana nih yang betul? Akhirnya berapa? 4. Berarti kita iman kepada Rasul yang ketiga. Ayo, Mas. 3. Berarti 4. 5. Ada yang lewat. Hah? Ada yang lewat. Ya, 5. Ke 6? 6? Iman kepada qadar dan qadar. Udah tadi. Tadi apa tuh? Dari akhir kan. Ke 6? Qadha dan qadar. Ya, itu rukun iman yang 6. Antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar Allah. Siapa yang tahu perbedaan qada dan qadar? Coba. Dek, Izar. Tahu enggak? Pernah dengar enggak arti qada qadar? Qada dan qadar Allah. Qada dan qadar Allah. Qada dan qadar. Tahu enggak bedanya qada dan qadar? Kamu tahu? Kalau qadar itu kapan awal ya? Jadi kayak aja. Itu qadar. Kalau qada apa? Kalau qada itu apa ya? Qadar. Kamu apa? Kamu siapa namanya? Faid. Apa Id? Kebayang kamu punya istri nanti anak kamu jadi apa ntar? Rukun iman nggak lancar, rukun Islam nggak lancar. Nanti antum ajarkan istri antum apa nanti? Ayo, Mas Aryan, apa bedanya? Qada itu
ketetapan Allah misalnya. Ketetapan Allah yang ditetapkan ketetapan Allah gitu kan. Nah, qadar itu bagian dari qadar tadi itu seperti contoh realnya gimana sih? Contoh realnya kalau qadar itu sesuatu yang sudah ditetapkan sama Allah gitu. Qadar itu bagian dari qadar itu yang misalnya Allah itu muji dengan apa? Belum. Oh, gitu. Contohnya belum real. Gimana real? Ayo, Mas. Muji dengan Allah belum terjadi kayak hari kiamat, terus yang datangnya maju seperti itu. Oleh qadar satu ketetapan Allah yang enggak ada di makhluknya tapi masih bisa dirubah kayak sifat nasib gitu. Iya. Dua tengah. Tahu nggak intinya? Tahu nggak? Ini bukan sedang berimajinasi, tapi antum pernah dengar tentang itu. Coba apa? Sama sih, qadar itu ketetapan yang sudah mutlak dari sini dua. Sedangkan qadar takdir yang sudah ada, cuman kalau kita berusaha bisa dirubah. Contoh gimana tuh cara membuat? Kok bisa tahu antum takdir bisa dirubah? Gimana ceritanya? Itu contohnya kayak misal kita ditakdirin miskin. Nah, tapi kita kok tahu antum ditakdirin miskin? Itu masalahnya. Apa tuh sempat lihat, aku miskin. Apalagi pasnya, di webnya sia lagi kerjanya misalnya. Di mana antum bisa yakin? Takdir tuh nggak ada yang tahu loh. Nah, kok tahu kita takdir miskin? Ayo Mas. Kalau nggak tahu udah nggak tahu, jangan ngarang-ngarang. Tahu nggak? Pernah dengar nggak? Mungkin bahasanya aja yang bingung ya Bang. Tapi contohnya tuh kayak rezeki terus. Ya rezeki gimana maksudnya? Seperti apa realnya? Sesuatu yang telah diberikan Allah, namun bisa kita perbaiki di kedepannya. Apa itu? Ya. Itu kode apa qadar? Qadar. Itu qadar. Kalau qadar ketetapan Allah yang mutlak tidak bisa kita perbaiki. Contohnya kayak kematian, terus kiamat. Emang takdir bukan bagian kematian? Berarti bisa diperbaiki dong. Kematian termasuk takdir nggak? Saya tanya. Takdir. Berarti bisa diperbaiki? Bisa. Karena itu bagian dari qadar Ustaz. Belum. Ayo. Itu adalah takdir Allah, ketetapan Allah yang mutlak dari zaman Najdi sebelum 50.000 tahun langit dan bumi terbentuk. Jadi udah mutlak semenjak Allah ciptakan dunia itu qadar. Terus masalah qadar itu. Tapi hadisnya Allah telah takdirkan. Allah telah takdirkan khamsina alfasana. Kalimatnya takdir. Allah telah mentakdirkan semua takdir makhluk khamsina alfasana, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Pertama kali ciptakan apa? Qalam. Uktub maqadir kulli syai. Tulislah takdir segala sesuatu. Mana itu? Itu intinya pokoknya Pokoknya jangan dipaksain. Jadi qada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah telah terrealisasi? Belum. Kalau takdir sudah. Makanya tak kala terjadi sesuatu kita katakan apa? Qadarullah wa ma syafa'al. Qadarullah wa ma syafa'ala. Sudah ketentuan Allah. Ma syafa'ala, sesuatu yang Allah kehendaki terjadi. Wa man lam yakun lam yasha'. Apa yang Allah tidak kehendaki nggak akan terjadi. Oleh karena itu, karena takdir nggak ada yang tahu, qada pun nggak ada yang tahu ketetapan Allah. Tapi takdir bisa diketahui setelah terjadi sesuatu. Dan Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis sahih, la
yuraddu qadar, dan tidaklah ditolak, dicegah takdir illa melainkan biddu'a, doa. Kenapa? Doa juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hikmah kenapa kita diperintah untuk berdoa. Bukan kalau telah takdirkan semuanya, iya, tapi Allah juga perintahkan berdoa. Ya, hadis sahih. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Wala yuraddul qadara illa du'a'u," dan tidaklah ditolak takdir melainkan dengan doa. Doa juga takdir. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tatkala beliau bawa pasukan besar ingin masuk ke negeri Syam, Filistin, Lubnan, Libanon, Damaskus, Suriah, Urdun, Yordania, itu negeri Syam. Ternyata di Syam sedang terjadi wabah penyakit taun. Maka Umar saat itu khalifah, raja dunia, bermusyawarah dengan sahabatnya, siapa di antara kalian yang tahu tentang hadis taun? Tidak ada yang tahu kecuali Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika suatu negeri terkena wabah, orang-orang luar jangan masuk, dan orang di dalam jangan keluar. Maka Umar pun tidak jadi memberangkatkan pasukannya ke Syam. Kata orang, hei Umar, karena engkau lari takdir Allah, engkau lari dari takdir Allah, ya, kita berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Usaha, doa. Paham? Ya. Dan semuanya perkara gaib indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tugas kitanya jalankan perintah Allah, pasti selamat. Baik. Itu qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Begitu aplikasinya. Yang belum tahu yang telah terjadi, itu takdir Allah. Maka kita katakan apa? Qadarullah wa masyafa'ala. Wal ihsan. Ihsan termasuk ibadah, ihsan. Bahkan tingkatan tertinggi dalam Islam. Islam, iman, ihsan. Siapa yang tahu ihsan? Siapa yang tahu ihsan? Hasil dari keimanan dan Abi langsung beritahukan definisi ihsan. Apa itu ihsan? Siapa yang tahu ihsan? Apa? enggak. Pernah baca hadisnya ya? Ihsan adalah beribadah seakan-akan kau melihat Allah dan Allah melihat kau gitu ya. Iya, bagus, itu ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, sekiranya engkau nggak sanggup melihat Allah di dunia ya, di hari kiamat Allah akan dilihat. Fa innahu yarak, sungguh Allah pasti melihatmu. Ini ihsan. Orang seperti ini nggak perlu dipasang lagi chip CCTV, nggak perlu dipasang security, dia nggak akan macam-macam. Ini ihsan. Ini tingkatan tertinggi. Orang yang senantiasa dibimbing sama Allah bahwa dia memiliki iman yang kuat, bahwa dia senantiasa di bawah pengawasan Allah, nggak akan lepas. Allah ala kulli syai'in qadir. Kita berbuat kejahatan, mau lari kemana? Allah pasti akan azab, Allah pasti akan siksa. Mau lari kemana kita? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bumi ini milik Allah, langit milik Allah. Anda mau lari kemana? Mau ke galaksi mana? Ada pernah sampai sekarang manusia tinggal di Pluto atau di bulan, khayalan orang kafir yang hakikatnya mereka tidak ingin mati, mereka mau lari kematian. Kan pernah ya rame orang-orang pengen liburan ke bulan ya. Sudah ada belum? Belum ada.
orang liburan ke bulan, dan nggak mudah. Perbekalannya, cara hidupnya, iklimnya berbeda, dan seterusnya. Dan biayanya besar. Susah mas. Nggak ada Indomaret, nggak ada Alfamart, nggak ada supermarket. Mau beli di mana tuh? Kalau sinetron, cemen-cemen, kartun dia tinggal teriak aja, "Woi." Ya dikirim sampai. Ya. Itu ihsan. Ya, ini semua ibadah teman-teman. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta tolong kepada untuk bisa negakkan ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap kita nggak bisa ngelakuin ibadah tanpa bantuan Allah, nggak bisa. Jadi kalau Anda ingin istiqomah dalam ibadah, minta sama Allah. Anda ingin jadi orang baik, orang taat, minta sama Allah. Nggak bisa Anda sendiri usahain. Karena dia adalah taufik Allah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu butuh mujahadatun nafsi, butuh perjuangan. Ya, antum bisa dihadapkan di HP perempuan telanjang, itu mujahadatun nafsi. Bagaimana antum bisa melawan syahwat itu? Antum di luar perempuan terbuka auratnya, antum bagaimana kuat melawan menundukkan pandangan, itu berat nggak? Mentara antum suka perempuan, fitrah manusia, tapi syariat mengatakan bahwa itu perempuan ajnabiyah, perempuan haram yang antum lihat kecuali istri antum. Nah kita nggak bisa untuk itu semua kecuali dengan pertolongan Allah. Ya. Oleh karena itu Allah sebutkan Allah tidak akan berikan hidayah. Hidayah apa kayak tadi? Untuk istiqomah bagi orang-orang yang mujrimin, durhaka, orang-orang yang zalimin, yang zalim. Maka dia akan terjebur lagi, terjatuhkan apa? Karena dia masih tersangkut dengan kezaliman, baik kepada Allah, kepada orang lain maupun hewan atau binatang. Ya. Sampai dia harus menyelesaikan urusan dia dengan orang yang dizalimi atau hewan tersebut. Perhatikan tuh. Dan di antara ibadah ad-du'a. Ad-du'a nanti akan disebutkan oleh Syekh dalil-dalilnya. Doa. Itu berdoa itu ibadah. Oleh karena itu sekarang ini di media sosial orang berdebat, berdoa di kuburan orang-orang yang disolehkan atau kuburan orang soleh. Ini semua syirik, syirkun akbar. Ini semua adalah bentuk syirik yang nyata yang diperangi oleh Rasulullah SAW di zaman beliau hidup. Afara'aitumul Lata. Lata kuburan orang soleh di Taif. Itu diperangi oleh Rasulullah. Bagaimana ada orang-orang habib atau pecinta atau gus atau ustadz atau kiai ngajak orang ke kuburan. Ini bukan ajaran Islam. Ajaran penyembahan kepada berhala berbentuk orang soleh berhalanya. Paham? Yang telah mati. Sudah saya jelaskan waktu itu kisah Lata dalam surah An-Najm ayat 19. Afara'aitumul Lata, seorang dermawan yang mati di zaman jahiliyah dan dia kuburannya kemudian disembah, bertawasul, seseorang bertawasul ya dengan kuburan orang soleh tersebut. Dihancurkan di zaman Rasulullah Fathul Mekah. Lata, Uzza, Manat, Hubal yang patung besar di Ka'bah dan 360 berhala dihancurkan. Ad-du'a ibadah, wal khauf, rasa takut. Ya, rasa takut yang tinggi sekali. Ya. Takut akan segala-galanya. Kalau dia takut segala-galanya melebihi takutnya kepada Allah, syirik dia. Tapi kalau takut ada singa lepas, takut manusia. Ada orang jahat bawa senjata tajam, takut. Tapi dia nggak melebihi takutnya sama Allah, paham? Kalau takut perlu segala-galanya takut sudah. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada jalan keluar buat dia selamat. Itu takut sama Allah. Tapi takut manusia masih bisa lari ke tempat lain kan? Tapi takut sama Allah, ketakutan dia merasa bahwa dia akan dikuasai oleh kejahatan tersebut secara mutlak, nggak? Itu syirik. Tapi takut manusia yang jahat atau binatang yang berbisa
sifatnya basyarian, manusiawi, itu enggak. Paham ya? Itu takut segala-galanya. Melampaui takutnya sama Allah. Bahkan lebih takut lagi sama orang tersebut dibanding sama Allah. Ini syirik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ini syirik. Kemudian di antara ibadah adalah ar-raja. Apa raja? Kalau doa, kalau takut, nanti akan ada ayatnya fala takhafuhum. Janganlah kalian takut sama orang kafir itu. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan takutlah kepadaku sekiranya kalian orang-orang yang betul-betul beriman kepadaku. Nanti akan dijelaskan insyaallah dari dalilnya. Raja, apa raja? Harap. Kalau kita berharap kepada manusia melebihi dari Allah, syirik kita. Segala-galanya dialah harapan satu-satunya. Ini syirik kita ada. Kita berharap sama orang tua, harapan biasa manusiawi. Ya. Tapi kalau segala-galanya dia sebagai harapan kita, syirik. Paham? Berarti kita meyakini bahwa dialah yang mengatur alam semesta ini. Nah, kita berharap sama dia. Paham? Antum berharap agar nilai bagus, harapan manusia. Itu enggak syirik. Tapi segala-galanya, kalau tanpa guruku aku akan nggak bisa. Itu syirik udah. Paham? Ya. Itu syirik. Harapan yang tertinggi untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang sifat manusiawi itu enggak masuk. Sebagaimana tadi takut manusiawi, takut kepada hewan buas, manusia jahat. Itu manusiawi. Iya. Dan roja ini yang kita sering baca dalam akhir surat apa? Al-Kahfi. Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap berjumpa dengan Allah di hari kiamat, ya, dalam kondisi dia bahagia, senang, ya, falyamal amalan shalihan. Pertama, beramal soleh. Maksudnya apa? Ittiba'ur rasul. Ya. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, ay ikhlas. Jangan syirik alias bertauhidlah. Karena dua itu syarat terimanya ibadat, tauhid, ikhlas, dan ittiba. Kemudian tawakal termasuk ibadah. Bahkan ini wajib. Ya. Dan begitu banyak ayat dalam Al-Quran. Wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal. Apa itu tawakal? Bergantung. Menyandarkan semua urusan kepada Allah. Menyerahkan semua urusan kepada Allah. Kemudian kita apa? Mengerjakan sebab-sebab. Ya, yang menjadikan apa yang kita gantungkan tersebut kepada Allah itu sukses, berhasil. Rokbah, ya, berkeinginan seperti raja, rokbah, ya. Warohbah, takut, ya, maknanya sama seperti khauf. Wal khusyuk, tunduk, ketundukan. Wal khasyah, nah, ini khasyah takut juga, tapi khasyah takut yang diiringi dengan ilmu. Oleh karena itu Allah sifatkan para ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah adalah al-ulama. Allah sifatkan dengan khasyah, karena ulama punya ilmu. Beda dengan khauf sama rahbah. Dia takut tapi tidak dengan dasar ilmu. Tapi kalau khasyah dasarnya ilmu. Wal inabah kembali, ya, kepada Allah. Merupakan apa? Tauhid, merupakan bagian dari ibadah. Wal isti'anah, meminta pertolongan, ya, semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'adzah, meminta perlindungan. Ini semua apa? Dalam skala mutlak, ya. Tapi kalau untuk dia tolong sama orang, Mas tolong beli air minum, boleh nggak? Dia tolong. Isti'anah, dia tolong. Mas tolong beli air minum, boleh nggak? Boleh.
Bisa dia mampu. Tapi kalau Mas minta tolong Mas agar saya terus dijaga dari kejahatan, bisa nggak orang itu? Bisa, hanya Allah yang mampu. Paham? Hanya Allah yang mampu untuk memberikan jawaban atau permintaan tersebut. Selainnya nggak bisa. Mas minta tolong dong Mas agar saya senantiasa rezekinya mengalir deras. Bisa nggak? Nggak bisa. Siapapun di muka bumi nggak bisa. Jin, malaikat nggak bisa. Karena rezeki tangan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya? Tapi dalam hal-hal yang mampu, itu sifatnya mubah, boleh. Mas tolong Mas ambil itu. Tolong. Bisa. Dan dia sanggup. Ya, oleh karena itu orang-orang minta kepada kubur orang yang telah mati jelas lemah secara akal, lemah secara syariat. Yang sudah mati aja nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi dalam kubur, paham? Ambilkan si air minum, ya nggak bisa. Ya. Tapi karena dia punya keyakinan bisa datang air minum itu buat dia. Bahkan kisah-kisah khurafat para habib, tangan Nabi keluar begini salamin habibnya dari kuburnya. Ya. Itu khurafat-khurafat mereka. Kisah-kisah apa? Dongeng-dongeng mereka. Ya. Isti'adah, perlindungan. Istighosah, meminta dalam kondisi genting. Nggak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh Nabi perang Badar. Siapa yang bisa memberikan pertolongan? Siapa yang bisa turunkan malaikat? Hanya Allah. Ada manusia yang bisa turunkan malaikat? Nggak bisa. Ya. Azabah, menyembelih. Antum menyembelih buat siapa? Dahulu sering nyembelih orang buat penghuni jembatan supaya jembatannya kuat. Ngasih kepala kambing, kepala sapi, kadang kepala orang. Tumbal. Dulu masih ingat, saya masih kecil dulu. Tahun 95. 95-an. Saya masih SD itu. Dengar orang apa? Jakarta itu tumbal-tumbal. Kadang anak-anak kepalanya nggak ada. Untuk apa? Karena ada pembangun jembatan. Itu rame dulu kisahnya. Ya, dan setannya itu nggak di kepalanya, setannya itu. Dari setiap maghrib ketok-ketok pintu orang, intip dulu di kepalanya nggak. Kalau nggak ada kepala, ya dia itu setannya. Ya, banyak kisah-kisah. Ya, kisah-kisah nakut-nakutin anak-anak supaya masuk ke rumah pulang. Iya, karena banyak anak keliaran malam-malam. Tapi namanya pembunuhan atau kepala diambil sempat terjadi seperti itu. Setan yang nyuruh, dukun yang nyuruh. Ya, tumbal orang bilang. Ya. Ini dia syirik. Menyembelih untuk selain Allah. Ya. Atau nyembelih karena riya. Kita ingin puji sama orang karena kita sembelihnya banyak. Paling besar. Semua nggak dapat apa-apa. Atau nazar. Nazar termasuk ibadah. Nazar seseorang menjadikan perkara itu wajib bagi dia. Contoh dia mau sedekah jadi wajib. Dia mau sembelih jadi wajib. Kalau saya gol ini, saya akan potong 100 ekor sapi. Wajib. Harus tunaikan nazar itu. Saya akan terus sholat malam. Wajib bagi dia. Untuk dia sendiri. Ya. Dan itu ibadah. Ya, walaupun para ulama mengatakan nazar itu hukumnya haram. Minimal makruh, dibenci. Kenapa? Tidak keluar kecuali orang-orang yang bakhil, pelit. Kalau gol baru. Kalau nggak gol nggak jadi. Motong. Ya. Atau sedekah. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah, selain dari itu dari jenis-jenis ibadah allati amarallahu biha kulluha lillahi ta'ala. Semua ibadah untuk Allah. Ya. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Apa dalil doa bahwa itu ibadah? Firman Allah dalam surah Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillah, sesungguhnya anggota badan, sesungguhnya masjid-masjid untuk Allah, milik Allah. Fala tad'u, janganlah engkau berdoa bersama Allah dengan sesuatu yang lain. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maksudnya apa? Masjid lepas salat salam doa. Nanti lepas salat masjid ke kuburan doa, ke kuburan minta-minta, atau ke jin minta-minta. Itu sama aja menandingi Allah. Itulah hakikat syirik.
Bukan berarti dia pure 100% nggak sebut nama Allah. Dia sebut nama Allah juga. Dia sholat juga. Bahkan ada yang bolak-balik berangkat ke Mekah misalnya. Tapi tetap datang ke kuburan. Datang ke orang pintar. Datang ke jin. Paham? Tempat-tempat keramat. Meyakini bahwa itu bisa memberikan manfaat. Ini semua syirik. Paham? Ya. Semua syirik. Memberikan manfaat secara mutlak. Rezeki secara mutlak. Padahal memberikan rezeki, kebaikan kepada dia Allah Rabbul Alamin. Faman sarafa minha syai'an. Siapa yang memalingkan bagian dari ibadat tersebut li ghairillah, tuh perhatikan. Untuk selain Allah, fahuwa musyrikun kafirun. Maka dia bisa menjadi orang musyrik yang kafir, alias keluar dari Islam. Kalau nyembelih nih, nyembelih karena manusia, ria kan? Ya enggak? Dia habis amalannya. Tapi kalau disembelih untuk jin, untuk malaikat, untuk penghuni kubur, atau penghuni rumah, atau jin, atau pohon, maka dia syiriknya syirik akbar. Bisa bedakan ya? Kalau ria karena cari perhatian manusia, cari penglihatan manusia, cari pujian manusia, itu amal itu aja yang habis, syirik kecil. Tapi kalau syirik besar, habis semuanya. Tapi yang hafal suratnya, soal Zumar ayat berapa? 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada Anda hai Muhammad dan semua para nabi dan rasul sebelum Anda, kalau Anda hai Muhammad berbuat syirik, menandingi Allah, ibadah sama Allah juga, dan kepada selain Allah juga, habis semua amal Anda, dan Anda di hari kiamat pasti menjadi orang merugi. Dan Muhammad, kebaikan Nabi Muhammad habis kalau syirik. Ya, makanya beliau sampai-sampai beliau tidak ingin ditandingi sama Allah dengan perkataan manusia, Masya Allah wa syi'ta. Lihat, ada seorang berkata kepada Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta, ya Allah, ya Rasulullah, karena sebab engkau dan sebab Allah. Karena sebab Allah dan sebabmu. Karena, dikarenakan kehendak Allah dan kehendakmu. Nabi marah. Ataj'alu lillahi niddan, apakah engkau ingin jadikan aku tandingan Allah? Paham? Dalam hal apa? Masyiah, kehendak. Bahwa kehendak Allah sama Nabi kehendaknya. Alias punya sama kesamaan kehendak. Itu udah syirik. Sama nggak kehendak manusia dengan kehendak Rabbul Alamin? Nggak mungkin sama. Karena Allah nggak pernah sama dengan makhluknya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Baik nama-namanya dan sifat-sifatnya. Di antara sifat Allah apa? Masyiah. Kehendak. Allah punya kehendak. Sama dengan makhluknya enggak? Contoh lagi. Allah Maha mendengar. Sama nggak dengan pendengaran makhluknya, saya tanya? Kita terbatas kan? Paling berapa? Ya. Kemampuan kita mendengar, jaraknya. Sama penglihatan juga kita. Paling berapa meter, ratus meter. Setelah itu sudah nggak bisa melihat lagi. Terbatas tidak? Tapi penglihatan Allah tuh, penglihatan Allah Subhanahu wa taala terbatas tidak? Tidak. Melihat segala sesuatunya. Tidak tertutup bagi Allah. Oleh karena itu jangan pernah kita masukkan dimensi Khalik, pencipta, dengan dimensi makhluk. Paham? Kalau kita berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah, jangan pernah bayangkan sifat makhluk yang penuh dengan kekurangan dan minus. Paham? Kita tetapkan apa adanya, kita imani, begitulah Allah. Adapun ilmu tentang hakikatnya, kita imani. Allahu a'lam. Allah nggak beritakan tentang hal itu. Antum bisa lihat bagaimana ciptaan langit dan bumi ini yang begitu hebat. Ciptaan langit dan bumi. Antum perhatikan coba ciptaan langit dan bumi. Tanyakan kepada ahlinya tentang tanah aja, berapa unsur tanah, tentang lapisan bumi dan unsur-unsurnya. Tentang hewan, tanyakan orang ahli hewan, biologi, tentang jenis-jenis hewan dan berbagai macam manfaat di badannya. Itu baru bagian bumi. Belum zat unsur-unsur kimia, molekul-molekul kimia yang bereaksi di alam semesta ini. Bisa nggak kita bayangkan bagaimana Allah menyimpan oksigen di bumi ini, di dunia ini, yang terus stabil,
Ya, bisa kita bayangkan gak itu kehebatan Allah? Coba teman-teman yang pernah ke SeaWorld misalnya, pertunjukan ngasih makan ikan ya. Antum tahu berapa kasih makan ikan sekali itu? Berapa beratnya yang diberikan makanan kepada ikan-ikan yang di akuarium itu berapa sekali makan? Tahu nggak? Masih ingat nggak? Minimal 20 kilo. Sekali pertunjukan itu 20 kilo. Ngasih makan ikan-ikan itu yang ada di akuarium SeaWorld itu. Minimal. Sehari berapa ratus kilo itu ngasih makan. Itu sekali pertunjukan. Mungkin 1 jam kemudian dia lapar lagi. Sekarang Allah jamin semua rezekinya hewan yang ada di laut. Ikan paus. Lihat ikan paus. Makanya ikan kecil kan, bukan ikan besar. Sekali makan 1 ton ikan kecil-kecil itu yang kesukaannya. Sekali yang nganga berapa masuk. Allah yang ciptakan. Sekarang kalau manusia miara paus, berapa biaya yang harus dikeluarin setiap harinya? Menyediakan ikan, belum proses pertumbuhannya, penakarannya. Sekali makan 1 hektar cukup sekali aja nganga ikan paus selesai. Padahal nunggu penangkarnya 4-5 bulan. Apa mungkin paus tunggu 4-5 bulan baru makan? Subhanallah, lihat. Ya, Allah Rabbul Alamin. Jadi kalau untuk ingin lihat kebesaran Allah, lihat ciptaannya. Dan jangan pernah masukkan dimensi Allah kepada dimensi manusia. Nggak pernah sama. Jangan pernah. Makanya Allah disifatkan dengan apa? Semua namanya Maha. Maha. Karena di luar semua kemampuan makhluknya. Dan makhluknya nggak akan pernah bisa sanggup membuat semisal dengan ciptaan Allah. Ya, jadi kita lemah. Ya, sekarang ada the strong man. Manusia terkuat. Dia bisa ngangkat barbel itu sekarang paling tertinggi katanya 500 ya kilogram. 500 baru besi-besi begitu. Allah ciptakan gunung tuh. Berapa juta ton, berapa ribu ton. Ada yang bisa angkat begini. Tapi manusia udah merasa besar, merasa kuat. Padahal tulang-tulangnya rapuh. Rapuh tulang-tulang manusia itu. Ya, ada kekuatannya manusia itu. Khuliqal insanu dha'ifa. Ya. Tapi orang kafir lihat, memang kehidupan mereka ingin cari apa? Sensasi. Apa aja disensasikan. Yang penting apa? Menghasilkan cuan, duit. Ya, itu tujuan mereka. Dan memalingkan manusia dari Al-Quran. Orang-orang Islam dipalingkan dari Al-Quran. Semua perlombaan itu orang kafir yang buat. Iya. Ada cuannya di sana besar. Ya. Jadilah kita orang-orang yang tertipu, ditinggalkan Al-Quran. Fokus. Jadi teman-teman. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalil firman Allah Subhanahu wa taala di antara dalil berdoa juga bagian ibadah ya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 117, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Siapa saja yang menyeru, yang berdoa bersama Allah kepada ilah yang lain, sesembahan yang lain, la burhana lahu bih, yang tidak ada bukti bagi dia akan kebenaran perintah tersebut meminta berdoa kepada selain Allah, fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Sungguh hisab perhitungan orang itu di sisi Rabb-nya. Lihat kalimat terakhirnya, innahu la yuflihul kafirun. Allah katakan kafir. Sungguh orang yang seperti itu, orang yang kafir nggak akan beruntung. Allah katakan langsung kafir yang meminta kepada selain Allah. Jadi kalau untuk ada masalah, angkat tangan, doa. Ya Allah. Kemudian apa? Usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu mau merubah. Yang tadi sempat lihat catat takdir mesin tuh ya. Udah tuh. Sungguh-sungguh. Gimana jadi orang kaya? Bersungguh-sungguh. Baca artikel tentang orang kaya. Kenapa dia bisa kaya? Ya, banyak orang kaya dari nol. Dari nol, banyak kesungguhannya jadi dan seterusnya. Membangun usaha, segala macam. Pelajari. Setelah antum tawakal sama Allah dan banyak. Benar. Ada orang nggak tamat sekolah mas kaya. Cuma SD kaya raya. Mungkin SMP nggak tamat. Ada orang tinggi sekolahnya, susah hidupnya. Tapi ini nggak sekolah kaya. Allah bagi-bagikan rezeki bukan dengan sebab kecerdasan, bukan sebab titel, pangkat, kedudukan. Rezeki tangan Allah. Allah katakan apa? Was'alullaha min fadli. Mintalah karunia dari Allah, jangan manusia. Tapi kita tetap usaha. Antum baca, antum mendengar, melihat yang sesuai dengan bidang antum. Wah, pas ini. Ya. Menjadi peternak di New Zealand misalnya. Berangkat. Ya. Antum punya kemampuan. Bismillah, tawakal sama Allah. Lihat orang-orang sahabat di Mekah. Itu mengandalkan apa? Kemampuan dalam apa? Dagang. Pedagang. Gak main-main dagangnya. Skala apa? Go internasional langsung. Dari Mekah berjalan kemana di musim panas? Ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Di musim panas 3 bulan, musim panas biasa. Kemana berjalannya? Ke utara. Mana utara? Tadi utara Syam. Libanon. Dari Mekah loh ke Libanon. Palestina. Suriah. Yordania. Coba buka map. Jalan kaki berapa lama? Coba lihat dong. Lihat. Dari Mekah jalan kaki pakai map. Ambil ke Yordan deh. Ke Yordan. Jalan kaki ke Yordan. Karena mereka nggak terpisah sama lautan, mas. Daratan, paham nggak? Kita terpisah sama lautan kan? Kalau nggak udah jalan kaki kita ke Mekah. Berangkat sore ini ke Mekah jalan kaki. Karena nggak ada terpisah sama lautan, ngerti nggak? Nah, kita pakai lautan, repotnya itu. Kalau bisa pakai sampan Samudra Hindia, pakai sampan, tapi nggak bisa kan? Nah, coba berapa lama jalan kaki? Terus Mekah 15 hari. Dari Mekah ke Yordan. Iya, 16 hari. Tuh. 8.200. Nah, 8.200 km. Setengah bulan. Maka benar musim panas itu musim cocok karena perjalanan panjang. Tapi musim dingin ke Yaman. Yaman lebih dekat, coba. Mekah ke Yaman. Hebat orang dulu ya. Luar biasa. Jalan kaki loh mas. Kadang pakai unta, kadang pakai kuda, keledai. Padahal ekstrim itu, cuaca itu, iklim, debu, badai debu. Singgahnya di mana? Nggak ada hotel mas, nggak ada penginapan gitu, nggak ada mas. Kebayang ya bagaimana perjuangan piawainya dalam medan perjalanan apal. Berapa lama ke Yaman? Ke Yaman. Son'a bikin Son'a ke nanti dekat Mekah ke Yaman. Yaman. Son'a. Gak bisa. Mekah ke Yaman gak bisa. Nggak kebaca. Nggak ada jalurnya. Nggak dikasih jalur ya. Komplik ya. Subhanallah. Coba pakai jari antum giniin. Sama nggak kah dengan ke Yordan? Gini pakai jari. Gini pakai jari.
Iya, yang Jordan. Kan Yaman sama di daerah Daerah yang bawah. Irak, oh Yaman bawahnya. Yaman tuh selatan ke bawah. Oman, Oman sama Yaman. Ya, Ya 18 hari yang 18 harian. Nah itu. Ya. Kalau musim dingin, rihlata syita iwas shayf. Syita musim dingin ke Yaman. Kalau musim panas ke utara. Ya. Itu ya, teman-teman ya. Wa fil hadis, dalam hadis yang sahih, ad-du'a huwal ibadah. Kalau di buku ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah otak atau sumsum ibadah. Tapi hadis ini lemah. Yang sahih ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ya. Hadis yang sahih ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Jadi antum berdoa kepada Allah itu ibadah. Ya kalau dipalingkan kepada Allah, maka orang tersebut jatuh kepada kesyirikan. Maka minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ad-du'a wal ibadah dalam hadis sahih ya dikeluarkan Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani di kitab Sahih At-Tirmidzi. Ad-du'a wal ibadah. Kemudian terakhir, teman-teman sekalian, ya. Tentang masalah doa. Masih dalam masalah doa. Dalam surah Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah membuat suatu maklumat. Ud'uni, berdoalah kepada aku, kata Allah. Tuh lihat tuh, nasnya jelas. Enggak Allah suruh berdoalah kepada kubur orang soleh. Mintalah sama jin, mintalah malaikat, enggak. Ud'uni, doalah sama aku, kata Allah. Astajib lakum, aku akan kabulkan doamu. Teman-teman, doa itu pasti Allah kabulkan. Pasti. Selama doa itu ikhlas karena Allah. Kapan 3 kondisi doa itu dikabulkan sama Allah? Langsung antum berdoa, langsung dicairkan sama Allah doanya. Langsung dibayar tunai sama Allah. Apa di antara doa orang-orang yang sedang safar? Doa orang yang terzolimi? Doa orang yang sedang berpuasa? Ya. Itu doa-doa yang mustajabah. Doa di antara waktu ba'da asar sampai menjelang maghrib hari Jumat. Ada mengatakan para ulama ya di antara 2 duduk imam khatib Jumat. Ya, doa mustajabah. Ya, doa mustajabah. Ya. Langsung diijabah. Yang kedua, ditunda. Ditunda sama Allah doa ini. Enggak langsung dicairkan. Antum minta sesuatu yang antum sukai, kok enggak kelihatan ya? Sabar. Allah tunda doa ini. Ada kemaslahatan buat antum. Ada kebaikan buat antum. Ya Allah, jadikan aku orang kaya. Bisa jadi takhalak aja di Fir'aun antum. Jadi korun. Enggak kenal lagi kebenaran, buta kebenaran. Bisa jadi. Pelanggaran syariat dan seterusnya. Kita nggak tahu. Tetap Allah jadikan posisi antum dalam kondisi apa? Berdoa. Sementara doa itu ibadah tidak? Doa ibadah. Berarti selama antum berdoa terus, Allah kabulkan. Allah jadikan antum bernilai ibadah di sisinya. Tak kala antum diangkat jadi orang kaya misalnya, atau orang sukses, mungkin antum nggak akan berdoa lagi. Udah banyak emas di kamar, belum sempat yang dipotong, digergaji belum sempat. Apalagi berdoa. Orang kaya kan begitu. Coba teman-teman kaya. Orang kaya jarang berdoa, jarang sholat. Karena pikir berangkas belum dibuka. Saham, obligasi, segala macam. Udah nggak hitung nolnya nggak tahu. Jarang berdoa. Karena merasa apa? Udah punya semuanya, ngapain lagi berdoa? Karena orang berdoa kan orang butuh kan? Butuh. Jarang berdoa, jarang ibadah, jarang mau belajar. Sibuk propertinya gimana nih? Ya, diperhatikan terus grafiknya naik turunnya setiap hari. Ya, setiap detik briefing, bagaimana supaya naik.
Tapi tak kala dia masih miskin, setiap saat ya Allah, lebih baik mana? Miskin atau kaya yang lupa? Miskin. Yang terus ingat. Kalau pilihannya miskin yang ingat dengan kaya yang lupa, miskin yang ingat enak. Dengan kemiskinan dia ibadah terus. Nanti pilihan ketiga ya, kaya plus ingat. Semua orang mau itu. Tapi mampu nggak orang seperti itu? Belum tentu mampu, Mas. Antum punya motor baru aja, tiap hari dicuci. Lecet sedikit, lihat YouTube. Bagaimana cara menghilangkan baret. Tidur sama motor kalau perlu begini. Iya, saking apa? Cinta sama motor. Baru punya motor. Naik lagi grade-nya. Sepertiga moge. Misalnya. Udah nggak tahu kayak apa. Ya. Sebentar-sebentar lihat motor. AC ada nggak? Dulu antum masih punya Vespa bebek. Taruh pinggir jalan, nggak akan ada yang ngambil nih. Kan gitu kan, berubah. Dan itu nyata, benar nyata itu nyata. Subhanallah, ya. Kita saksikan orang ya, pagi-pagi buta, mobilnya udah licin, dia belum pakai sarungan, masih pakai sarung, elus-elus mobilnya. Padahal di jalan banjir, keluar kotor lagi. Saya saksikan, subhanallah manusia, ya Allah ya Rabbi. Ya, itu Mas, ya. Jadi ada hikmah. Ya. Antum yang masih jomblo berdoa ya Allah dapat istri yang cantik. Nggak dikabulkan misalnya, belum dikabulkan. Bisa jadi pas antum dapat, belum tentu antum bahagia sama dia. Belum tentu bahagia sama dia. Ya. Maka minta kebaikan, minta keberkahan. Bisa jadi yang kita pilih itu nggak bagus buat kita. Yang kita sangka itu jelek, itu bagus ternyata buat kita. Kita nggak tahu. Ya. Subhanallah. Ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah, tuh lihat tuh. Sombong berarti apa? Nggak mau doa lagi. Sombong berarti apa? Meremehkan dalil, meremehkan kebenaran, meremehkan manusia, menolak kebenaran. Ngapain lagi doa? Saya dakhuluna jahannam dakhirin. Allah akan masukkan dia dalam kondisi ke jahanam, dalam kondisi terhina. Berarti Mas hikmahnya dalam. Tak kala kita masih miskin banyak doa terus ya Allah. Tak kita kaya mungkin kita nggak pernah berdoa Mas. Jarang mungkin berdoa. Kenapa udah sibuk? Sibuk. Bisa jadi. Ya. Makanya bisa jadi. Dan Allah lebih tahu tentunya. Kenapa nggak dikabulkan doa kita itu? Ada hikmah yang dalam. Antum tahu nggak Qarun? Kenal Qarun kan? Qarun itu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Bukan dari awal kaya dia, enggak. Ya. Asalnya biasa-biasa aja. Meningkat. Sampai lupa. Sampai melecehkan agama. Melecehkan Nabi Musa alaihissalam. Sampai dia sandarkan, ini karena IQ ku tinggi ini. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat perbendaraan kekayaan emas ini, berlimpah ruah ini nih. Nah, karena manajemenku yang bagus. Tapi di saat apa? Ditelan oleh bumi, bisa ada yang nolong dia? Bisa. Bisa orang terdekatnya nolong dia, gojonya nggak bisa. Maka jadilah harta karun. Untuk mau cari nggak? Daerah Mesir. Tanya orang Mesir, dulu Qarun tinggal di mana? Tapi hati-hati takutnya antum masuk ke dalam juga. Ke telan bumi. Subhanallah. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita mau hidup bahagia, jadi hamba Allah yang taat itu bahagia udah. Mau usah neko-neko. Antum ada orang tua pengen jadi anak sukses besok, orang tua antum cium keningnya, cium tangannya, ma, pa, doakan aku ya
jadi anak yang soleh, anak yang berbakti. Itu aja. Antum sukses nanti. Itu aja. Nggak usah macam-macam hidup antum. Nggak usah bikin orang antum kesel. Saat dipanggil sama Allah, hayya 'alas shalah, berangkat ke masjid. Saat antum belajar sekolah, belajar sungguh-sungguh. Raih cita-cita antum mau jadi apa? Raih cita-cita antum. Antum bertekad, ilmu yang ku dapatkan, harta yang ku dapatkan, aku jadikan manfaat buat Islam dan kaum muslimin. Begitu. Itu. Antum jadikan apa untuk Islam dan kaum muslimin? Tentu orang tuanya pertama kali dia bahagiakan. Keluarganya dia bahagiakan pertama kali. Itu cita-cita seorang muslim begitu tinggi. Bukan untuk pribadinya, tapi untuk manfaat Islam dan kaum muslimin. Antum bahagia pasti. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.